وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين أرسل الله له رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Tayyib yang mudah-mudahan kita sama-sama memuliakan Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan terkasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan dan petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para imam majlis, para muqallidin, para hufaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, para wali umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat dan diberikan khususnya kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana. Kita juga mohonkan curahan rahmat dan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah keimanan, keislaman dan kebiasaan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari yang kedua, yang pertama sholat menurut bahasa, yang kedua sholat menurut istilah ilmu agama. As-sholat ia aqwalun wa af'alun mutatahatun bitakbir wa mutatamatun bitaslim bisyara'idah. Maksud sholat menurut istilah ilmu agama adalah perkataan dan pekerjaan. Jadi kita sholat itu mengucapkan kata-kata, kita sholat itu mengerjakan pekerjaan. Perkataan itu ada yang rukun, ada yang sunat, ada yang haram. Yang rukun harus dibaca minimal ketika kita sendirian mendengar untuk yang sholat sendirian. Minimal ketika kita sendiri mendengar. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasawuf akhir ketika duduk tahiyat akhir, yang keempat membaca selawat pada Nabi, yang kelima salam yang pertama. Nah yang ini yang disampaikan pernah ada ibu-ibu berbeda, dulu membacanya itu dalam hati. Oh itu bukan rukun hati, ini rukun perkataan. Kalau dalam kitab perkataan itu rukun qauli, rukun perkataan harus diucapkan minimal dengan kita sendiri yang benar.
Allah. Pakai mikir kita. Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tasawuf akhir ketika duduk tahiyat akhir, selawat pada Nabi, salam yang pertama. Ini harus diucapkan, khususnya bagi yang sholat sendirian, seperti qobliyah, ba'diyah, itu kan sendirian. Nah kalau yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan bisa jadi makmum. Ulama beda pendapat. Imam Syafi'i makmum wajib baca Fatihah. La sholata liman layaqra'u bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat Fatihah. Bagi yang merasa pengen ikut pendapatnya Imam Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Pendapatnya Imam Malik, kalau imamnya menyaring, makmum wajib berdiam, wajib berdiam. Kalau bacaan imam tidak kedengaran, zuhur, asar, maghrib, rakaat ketiga, isya rakaat keempat, makmum wajib baca Fatihah. Yang ketiga pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan ulama Madinah, makmum berdiam baca sah, ikut gerakan imam aja, tidak usah baca apa-apa sampai salah. Kenapa demikian? Karena bacaan makmum ditanggung oleh imam. Tapi silahkan dia berpendapat pada dalam hal ini. Yang kedua, sunnah perkataan. Selain yang disebutkan tadi, hukumnya sunnah. Ada sunnah hayat, ada sunnah aba'at. Nah, sunnah aba'at itu kalau ketinggalan, kalau bahasanya Imam Syafi'i, yujbaru bisujud sahwi, dipaksa sujud sahwi. Yang pertama membaca bacaan, kita bicara bacaan, membaca tasahud awal itu sunnah. Tasahud akhir rukun. Membaca tasahud akhir rukun. Membaca tasahud awal sunnah. Membaca selawat ketika tasahud awal sunnah. Kemudian kunut subuh bagi yang mengunut, bagi yang tidak mengunut tidak sunnah. Kalau kita Samarinda kebanyakan subuh itu kunut Samarinda. Kalau di Timur Tengah, Saudi, Mekah, Madinah, tidak ada yang pakai kunut. Nah, di sana pakai kunut kecuali sholat witir. Sholat witir Masjidil Haram pakai kunut. Selain yang dua ini, sunat khairat. Sunat khairat itu membaca doa istiftah atau doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu sunnah khairat. Kalau ketinggalan sah salat, tidak usah sujud sahwi. Yang kedua membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sunat khairat. Yang ketiga membaca amin, waladhdallin, amin, itu sunat khairat. Yang keempat membaca surah atau ayat setelah Fatihah. Yang kelima takbir intiqal, Allahu akbar, itu sunat. Bagi yang sholat sendirian, bagi imam wajib takbir intiqal wajib. Membaca tasbih ketika rukuk sunat ayat. Sami Allahu liman hamidah sunat ayat. Rabbana walakal hamd sunat ayat. Allahu akbar ketika sujud sunat ayat. Tasbih pada saat sujud sunat ayat. Allahu akbar duduk antara dua sujud, Allahu akbar yang sunat ayat. Membaca doa duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajibuni warhamni warhamni wahdini wa'afini wa'afani, ini sunat ayat. Ini kalau bisa serius, ini sunat ayat. Kemudian membaca
salawat Ibrahimiyah. Allahumma kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunnah saya. Jadi kalau itu tadi baca sah. Umumnya sholat maghrib asyhadu an la ilaha illallah akhir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Jadi sholat Ibrahimiyah kalau pakai esensinya boleh lewat. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai habis. Kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Sunat kalian. Kemudian membaca dalam ilmu qadam wa ma aqam wa ma a'lam wa ma asrar wa ma asrar wa ma anta a'lam bihi antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta ya muqaddimal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minas sunat hayat. Salam yang kedua sunat hayat. Selesai sudah rukun perkataan sudah, sunat perkataan sudah. Yang ketiga yang haram diucapkan. Yang haram diucapkan selain daripada yang disebutkan tadi haram, kecuali umpamanya imamnya tersalah rukunnya subhanallah, boleh subhanallah. Niatnya itu bukan menentukan imam, niatnya itu bertasbih subhanallah. Atau imam membaca ayat tersalah, umpamanya ya kan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahu ajrun ghairu mamnun. Nah itu kesalahan. Biasanya imam itu biasanya Anda mencari diulangi lagi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahu ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu, kadang-kadang makmum bagian illal ladzina makmum bagiannya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Cuma tetap imam bila mengulangi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum lagi. Itu sujud rukuk aja langsung, atau ganti surah yang lain. Ganti surah yang lain. Atau membaca surah Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa bisa tak diulang situ error. Kalau sudah error itu biar mengganti surah atau langsung rukuk. Karena membaca surah hukumnya sudah kaitan. Jadi makmum boleh mengingatkan, boleh. Fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Cuma biasanya imam itu sudah terkonsep, sudah pemain set, susah error bahasanya apa? Kalau bahasa laptop itu bahasa handphone yang jadi masalah yang di belakang imam itu saja. Imamnya berjauh imamnya kemana dia? Dia suka. Kalau imamnya jadi perkataan
perkataan yang di luar perkataan salat berkesahan, perkataan biasanya berkesahan, perkataan yang berkesahan yang di luar bacaan salat batal. Ini selesai saya. Kemudian perkataan dan pekerjaan. Nah, kita bicara pekerjaan ini. Jadi kita salat itu mengucapkan kata-kata, melakukan pekerjaan. Perkataan ada yang luput, ada yang surat, ada yang diarahkan. Pekerjaan begitu juga. Ada yang luput, ada yang surat, ada yang diarahkan. Yang luput ada 6. Yang rukunnya yang penting, rukun perkataan, rukun pekerjaan yang paling penting. Satu, berdiri, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat mata, tidak bisa dengan isyarat mata, dengan hati yang terakhir sudah, dengan hati. Sholat itu dengan hati yang lagi sudah. Ini yang pertama. Kalau sembahyang duduk di kursi, itu beda pendapat ulama. Yang penting kita jangan menyalahkan. Yang sembahyang di kursi akhirnya ada yang berdiri dulu, Allah baru duduk. Ada yang berdiri dulu sampai rukuk, Allah Akbar sampai rukuk, sami Allah baru duduk. Rakaat kedua gitu kan, kita berdiri lagi. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang duduk. Saya duduk dari awal sampai akhir. Ditanyai jamaah, maka dia bisa berdiri dulu. Kenapa dia duduk semacam ini harusnya? Ya dulu. Saya dulu lebih tahu kondisi fisik dulu. Yang pertama belum mahir berdiri langsung duduk itu belum mahir lagi. Belum lihai, namun lepas bungkaknya, ya dong. Jadi lu langsung duduk aja, aman. Langsung duduk aja, aman. Jadi yang berdiri langsung duduk, Allah akan duduk, benar. Yang berdiri rukuk tidak duduk, benar. Yang duduk dari awal sampai akhir, benar. Yang salah, yang ada sembahyang yang salah. Beredar di YouTube yang sembahyang duduk dari awal sampai akhir salah. Silahkan salah. Yang sembahyang berdiri Allah baru rukuk sampai Allah baru duduk sujud salah. Saya tanya kenapa salah? Karena rukuknya lebih rendah dari sujudnya. Rukuknya 90 derajat, sujudnya 45 derajat. Oh, gitu. Saya tanya, kenapa duduk itu harus dari awal sampai akhir salah? Karena kan tidak bisa berdiri, duduk. Oh, duduk itu alasannya itu duduk. Kenapa saya dari awal sampai akhir duduk? Nah, ya kan? Karena ulun saya lebih tahu kondisi fisik. Karena ulun itu turun dia 105 kilo masalah kelas berat. Makanya dari awal sampai akhir duduk. Yang kedua, rukuk yang kedua, rukuk dengan tumanninah itu tenang itu lamanya satu kali baca tasbih. Allah Akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah subhanallah Allah Akbar subhanallah itu tenang. Kata Imam Asy-Syafi'i tasbihu afdal, meninggalkan lebih utama. Nah silakan. Jadi rukuk dengan tumanninah, i'tidal dengan tumanninah, sujud 2 kali dengan tumanninah, duduk antara 2 sujud dengan tumanninah, duduk tahiyat akhir 6. Jadi antara rukun pekerjaan, berdiri tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat mata, tidak bisa dengan isyarat mata dengan hati. Satu.
Dua, rukuk dengan tumak lima. Tumak lima itu terlalu. Saya pernah ditanya di salah satu masjid, guru, lamanya durasinya kurang tentang itu berapa menit guru? Ya kalau satu kali baca tasbih pakai stop ya, ada sampai semenit, ada sampai semenit. Subhanallah, itu kita baca 3 kali kan sampai Subhanallah, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Ada sampai hanya 10 detik aja rasanya. Jadi berapa menit ada sampai nah, tumanina, berdiri, rukuk dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud 2 kali dengan tumanina, 4, duduk antara 2 sujud 5, duduk tahiyat akhir 6. Jadi ada 6 rukun pekerjaan, ada 5 rukun perkataan. 6 tambah 5 11. Ditambah rukun hati, niat itu dalam hati. Bagaimana yang usolli? Nah, itu pendapatnya Imam Nawawi. Usolli boleh lah kalau kita boleh. Usolli sudah kan betul. Kalau kalian mengikut Imam Syafi'i, niat itu duduknya itu ketika takbiratul ihram, qasdus sayyi muqtarinan bil fi'li, maksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Jadi di mana duduknya? Mulai alif sampai ra. Allah dalam hati itulah mulai alif. Allahumma sholli ala Muhammadin sah. Bagi imam, bagi sholat sendirian, bagi makmum wajib bertambah makmuman. Usolli fardhu subhi makmuman billahi ta'ala. Allah dalam hati usolli fardhu subhi makmuman billahi ta'ala. Dalam hati duduknya itu ketika takbiratul ihram. Kalau Imam Nawawi usolli itu usolli Batas subhi rakatain ada takbiran qiblah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allah biar itu tempatnya adalah semua imam sepakat 11 tambah rukun qalbi 12 ditambah fikih tertib 13. Itu yang dikenal di dalam kitab fikih rukun 13. Itu yang dikenal dalam kitab fikih rukun 13. Kalau di Mesir Al-Azhar itu rukunnya 9. Jadi beda-beda. Kita di Asia kebanyakan mengikut Imam Asy-Syafi'i rukunnya 13. Selain yang disebutkan ini, yang perbuatan sunat, mengangkat tangan ini sunat, mengangkat tangan, meletakkan tangan sunat, mengangkat tangan. Kalau menurut seperti itu, nah yang sini betul dua, yang seperti ini betul dua. Kalau menurut seperti itu, karena kiai mengajarkan seperti ini, Allah semuanya masih terkiblat. Ini sejajar dengan telinga bawah, pasti juga dengan telinga atas. Allah. Ini sunnah. Jadi jangan dipermasalahkan. Silakan. Jangan seperti ini. Silakan. Jangan seperti ini. Silakan. Jangan. Nah, silakan. Saya tanya kenapa seperti ini. Kalau kita tidak mengerjakan yang baik-baik, kanan dulu. Oh, jadi kanan dulu. Kanan dulu. Oh. Kalau orang bahari sama lidah, basi-basi. Saya tanya, guru-guru bahari kenapa ditutup di sini? Karena hawa itu masuknya lewat tulang rusuk sudah kiri, tutupi supaya khusus. Oh, ada juga jalur bahari diikut pedang, silakan. Masing-masing menafsirkan. Tapi di dalam hadis itu seperti ini. Allah. Hari-hari ini lebih akhirat. Kalau dia sujud,
jari-jari dirapatkan sama ini. Kalau sujud sama, cuma jari-jari yang dirapatkan. Nah, tangan, kalau tangan. Ini metodenya apa? Terus kumpul. Jadi kalau dapat pahala sunat, yang ini menunjukkan pergelangan, yang dua jadi lepas di sini. Silahkan. Ini sunat, jangan tidak masalah. Mengangkat tangan ketika hendak rokok, Allah sunat. Mengangkat tangan bangkit dari rokok, sunat. Mengangkat tangan bangkit dari sunat. Kemudian duduk tahiyat awal sunat. Duduk tahiyat awal sunat. Kemudian menoleh ke kanan ke kiri ketika salam sunat. Nah itu sunat harian semuanya. Sunat harian. Ada lagi tambahan ketika kita hendak baik rakaat kedua duduk sebentar. Itu ada dalam kitab fikihnya Al-Um Imam Syafi'i. Duduk istirahat itu dipakai oleh Imam Syafi'i, sebagian ulama di Indonesia sebagian besar memakai itu. Duduk istirahat, duduk sebentar. Itu bukan tumak-tumak, duduk istirahat. Kemudian yang selanjutnya mengangkat tangan ketika naik rakaat ketiga setelah tasahud awal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah harus sunat mengangkat tangan. Sunat mengangkat tangan. Ada 4 sunat mengangkat tangan selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram sunat mengangkat tangan. Yang kedua, yang pertama ini sunat hukumnya. Yang kedua Allahu Akbar rukuk. Yang ketiga Allah sami Allahu liman hamidah. Yang keempat naik rakaat ketiga Allahu Akbar. Tidak ada anjuran, tidak ada kesunatan mengangkat tangan dari sujud. Hendak duduk antara dua sujud. Allah, tidak. Kalau belum ada tukang aja. Nah ini yang sunat-sunat. Di antara yang sunat-sunat ini ada sunat harian, ada sunat aba'at. Yang sunat aba'at duduk tahiyat awal. Kemudian mengangkat tangan ketika membaca doa qunut. Itu sunat aba'at. Sunat aba'at itu kalau seandainya ketinggalan dipaksa sahwi bahasanya di Imam Syafi'i. Yang lain daripada itu sunat harian yang apabila ketinggalan sah salatnya. Selain yang disebutkan di sini hukumnya haram, banyak gerak. Imam Syafi'i membatasi 3 kali gerakan. Ada yang membatasi 7 kali gerakan. Ada yang tidak membatasi. Bahkan di Timur Tengah itu menggendong anak yang manis, ibu-ibu berdiam 4 kali lagi, nangis gendong lagi, sampai berdiam 4 kali lagi. Jadi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada bayi yang ibu-ibu membawa nangis, tidak henti-henti nangisnya, itu bayi anak orang Indonesia berarti. Kenapa? Ibunya kada wajib ambil. Kalau Timur Tengah tak ambil, gendong. Silahkan beda-beda. Banyak gerak, makan, minum, batal. Makan, minum, batal. Ketawa, batal. Habis nonton warkop umpamanya, nonton kasih tidak ketawa. Pas sembahyang, ingat langsung ketawa, batal. Ketawa, makan, minum, batal. Berkesahan, batal. Bercanda di dalam sholat, batal.
bercanda. Nah, bercanda menggauli orang ini kadang-kadang biasanya orang tahu kan orang karena kan batal. Nah ini perkataan dan pekerjaan selesai ya. Mubtadahatun bitakbir dimulai dari takbiratul ihram, berarti sholat itu mulai ya takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram bukan sholat. Beredar di media sosial membaca kul, kayak Pak Imam tadi baca kul tadi kan, ayat kursi, haram bid'ah. Padahal itu di luar sholat. Usolli di luar sholat. Sholat itu diawali dari takbiratul ihram. Diawali dari takbiratul ihram. Sebelum kita takbiratul ihram, boleh membaca qul a'udzu billahi a'udzu binas ayat kursi, a'udzu billahi min hamazati sayyiati wa a'udzu billahi min ayyadurun. Boleh. Kalau bisa berantun, boleh. Memantun dirangkas di daun samsam anak batu merah mata. Sebelum sholat, cuma kalau ada orang memantun aneh aja dia mereka aneh aja. Tapi tidak diganggu keabsahan sholat. Karena setara mulai dia takbiratul ihram. Wa muqtadamatun bitasbih ditutup dengan salam. Berarti sholat itu awalnya takbiratul ihram, akhirnya salam. Setelah salam kita baca Fatihah, boleh. Beredar di media sosial baca Fatihah setelah salam bid'ah. Jadi ada ustaz untuk sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu kok sedikit-sedikit gitu kan. Baca Fatihah bid'ah. Pas makanya kuat ada bid'ah. Aneh ya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh jadi imam membaca Fatihah bid'ah, membaca istighfar bid'ah, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku 10 kali bid'ah, membaca ayat kursi bid'ah. Padahal wirid pendek, wirid panjang itu ada dalilnya di dalam kitab fikih sunnah karangan Imam Syafi'i. Ada dalilnya di situ. Wirid panjang, wirid pendek. Jadi orang menyusun wirid panjang, wirid pendek itu tidak beda-beda. Hafal hadis yang membid'ahkan orangnya pada hafal hadis. Wah, itu luar biasa. Muqtadamatun bitasbih ditutup dengan salam. Bisa kita maksusatin dengan syarat-syarat yang khusus. Sebelum kita masuk syarat-syarat yang khusus, ada pertanyaan. Silakan. Waktu niat itu guru pakai bahasa kitab boleh guru. Misalnya Allahu Akbar dalam hati, sengaja saya sholat subuh 2 rakaat pakai bahasa kita, bahasa Indonesia ke bahasa Banjar kan? Itu boleh nggak guru? Boleh dalam hati. Boleh dalam hati. Dalam hati sengaja ada supaya subuh jadi mampu atau mengikuti imam karena Allah Taala dalam hati. Kalau diucapkan jadi kada sah sama sujud terakhir bagi yang sholat sendirian itu lalu berdoa. Nah, doanya menggunakan bahasa Indonesia dalam hati boleh. Kalau diucapkan batal. Saya pernah sholat di samping saya ada orang Belanda yang tugas di Samarinda 12 tahun. Sholat di samping saya di belakang imam. Mau tahu lah dia berdoa itu dari awal sampai akhir dia hanya mengucapkan ampuni dosa. Kedengaran ampuni dosa. Mungkin kebanyakan dosa mungkin. Ampuni dosa itu batal menurut saya. Saya tidak pernah dengar, mungkin alirannya lain. Dari Belanda
Mama kan bukan sama mereka 12 tahun bisa bahasa Indonesia dan ampuni dosa-dosa hamba. Semuanya duduk, sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ampuni dosa hamba ya Allah. Allahu akbar walhamdulillahi 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 walhamdulillahi. Ampuni dosa hamba ya Allah. Itu diulang-ulang. Kalau menurut pelajaran saya, batal. Jadi mungkin kita tidak seharian. Dia pendapat yang lain. Jadi boleh kalau pakai bahasa kita, bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa suku yang ada di Indonesia, di dalam hati boleh. Kalau diucapkan tidak boleh. Kira-kira demikian. Terus kalau lagi sholat, lagi batuk guru nih, batuk berdahak keluar ke mulut sini, dahaknya itu mau diludahkan, takut ini kotor, ditelan lagi, itu batal nggak guru sholatnya? Jadi kalau yang kondisinya darurat tidak batal, karena kondisinya darurat. Nah, kalau kita sholat Nabi itu kan belum pamit, Ya. mestinya ujar Nabi kalau kalian tidak meludah sebelah kiri itu kalau sembahyang di lapangan. Di sini kan pasti pakai meludah. Makanya ada kiai yang meludahnya itu tidak sulfat, meludahnya tidak sulfat. Membuat darah atau buat tisu, buat lagi. Kalau kondisi darurat, ini batal. Kalau tangannya ditelan, kalau ditahan menumpuk ini, terjadi penumpukan, takut aja umpamanya kan. Itu darurat namanya. Dalam kondisi darurat ada darurat itu tubihul mahdurat. Dalam keadaan emergensi, maka diperbolehkan melakukan hal yang dilarang darurat, bukan sengaja. Tapi kalau batuk biasa saja, tidak ada masalah. Yang jadi masalah karena keluar darah, mau dibuang ke mana? Beda seperti yang di lapangan, buang ke kiri. Saya punya kiai, musola tempat ibadah beliau itu ada jendela, itu buang kaca itu. Beliau sering membuang dahak itu kaca itu ke kiri, buang ke kiri. Dan besi ada teralis, besinya itu hancur, kena air aja hancur. Jadi kalau dalam masih darurat bahaya. Kalau kita ragu-ragu keluar aja. Ingat kalau ragu-ragu keluar aja. Batalkan keluar aja ragu-ragu. Jika syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikam sholat salah satu arba'at falyat fi syakka wal yadri ala istaiqona. Bukan ragu-raguan, bangun atas sesat keyakinan. Jadi batal aja. Batal aja. Saya usulnya batal aja. Kalau ragu-ragu, ini makan nih, batal aja sudah. Keluar dari jamaah. Kira-kira demikian. Gitu. Kita salat itu kita berdoa dari takbiratul ihram, mesti doa semua itu. Bagaimana kita menambahkan doa yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis? Boleh menggunakan bahasa Quran, bahasa hadis. Ada boleh menggunakan bahasa Arab yang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Yang ada di Quran dan hadis. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Boleh
yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Kalau tidak ada, tidak boleh. Baik menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa lain Arab. Contoh, dia sembahyang di rumah, sembahyang di rumah, sembahyang di sasa. Tiba-tiba anaknya ular bahagia, anaknya sembahyang di rumah itu, ular anaknya bermain di rumah itu, ular bahagia. Walau idrik di asal al-hajar, niatnya ada penyuruhnya memukul apa membaca ayat. Kalau niatnya membaca ayat ada batal. Kalau niatnya menyuruh anaknya memukul batal. Bahasa Arab, anaknya orang Arab, abahnya Arab, anaknya Arab, bisa bahasa Arab. Idrik di asal al-hajar itu dalam Quran. Nah sekarang anaknya apa? Idrik di asal al-hajar, pukulan dengan tongkat seperti ukuran batu, kuatnya itu seperti ukuran batu. Kalau niatnya menyuruh anaknya memukul ular tersebut, batal. Kalau niatnya membaca ayat, tidak batal. Ya, sama sembahyang pasti buka pintu, pintunya pasti kiblat. Allah sampai Assalamualaikum. Kalau niatnya nyuruh orang tua masuk, batal. Niatnya di Arab. Kalau di Indonesia nggak ada begitu, karena tamunya nggak ada bahasa Quran. Itu isyaratnya itu kita menyaring. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, sami Allahu liman hamidah, supaya orang di luar paham sembahyang. Tapi niatnya kadang mengingatkan dengan Quran. Tapi kalau dia mengingatkan dengan Quran itu batal. Pakai Allahu Akbar, pakai sami Allahu liman hamidah. Penyaring sami Allahu liman hamidah. Jangan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Allahu Akbar. Batal. Waalaikumsalam. Niatnya menjawab salah. Jadi menggunakan bahasa Quran atau bahasa hadis boleh. Kalau menggunakan bahasa Arab, kan boleh di luar Quran atau hadis. Iya. Bahasa Indonesia kan terlalu. Iya. Seandainya diucapkan dengan astagfirullah. Ya. Pertanyaannya, astagfirullah itu ada di hadis apa kan? Ada. Astagfirullah itu ada di Quran apa kan? Ada. Ada. Allah. Astagfirullah. Ada di Quran, ada di hadis. Burung-burungnya pakai bahasa Indonesia, menurut pendapat Imam Syafi'i batal. Menurut kata burung mungkin alirannya beda. Berapa kali ketemu dengan beliau yang pokoknya astagfirullah, ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Mungkin kebanyakan dosa. Boleh jadi, nanti boleh jadi Allah mengampuni dosanya. Boleh jadi. Soalnya ada sanksinya, tapi dosanya diampuni oleh Allah. Boleh jadi. Boleh jadi juga soalnya diterima oleh Allah. Nah, kita bicara fikih. Menurut pelajaran kita, kada boleh kecuali dengan bahasa Quran atau bahasa hadis. Astagfirullah itu ada pada dalam hadis. Kira-kira demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Tidak ada. Ya. Tugas makmum itu innamal imamu ju'ila liyuqtamma bihi.
Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tidak kabbara fakabbiru, pada tukabbiru hatta yukabbira. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Diikuti itulah imam. Allahu Akbar itu beribadah, bukan diikuti. Allahu Akbar itu mendahului imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ketinggalan. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira. Kalau imamnya bertakbiratul ihram, bertakbiratul ihram kalian janganlah kalian takbiratul ihram sampai sempurna takbiratul ihram imam. Di mana sempurnanya? Bar sempurna. Fa'idza raka'a faqa'u fala tarka'u hatta yarka'a. Kalau imamnya rukuklah kalian, janganlah kalian rukuk sampai sempurna rukuknya imam. Di mana sempurna rukuknya imam? Bar posisinya sudah siku. Fa'idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu, maka katakanlah Rabbana wa lakal hamd. Katakanlah Rabbana wa lakal hamd. Jadi makmum tidak disunahkan, tidak dianjurkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum dianjurkan, disunahkan mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Fa'idza sajada fasjudu fala tasjudu hatta yasjuda. Kalau imamnya sujudlah kalian. Janganlah kalian sujud sampai sempurna sujudnya imam. Di mana sempurna sujudnya imam? Bar posisi sudah dari imam isjadah. Fa'idza shalla qa'iman sallu qiyama. Kalau imamnya sembahyang berdiri kan. Fa'idza shalla qa'idan sallu qu'udan ajma'in. Kalau seandainya imam sembahyang duduk kalian semuanya. Nanti ulama menafsirkan kalau imamnya sembahyang berdiri, makmum wajib berdiri kecuali bagi yang sakit, boleh duduk. Ketika imamnya sembahyang berduduk, makmum dianjurkan duduk semuanya. Tapi bagi yang berdiri silakan berdiri. Nah, jadi rumusnya. Jadi ukurannya itu bar. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan makmum yang menambahi durasi sujud karena menambah bacaan? Umpamanya Allahu Akbar, makmum masih sujud membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya, boleh apa tidak? Dalam kitab surat Tur dan pasal 1 makruh. Jadi ada haram makruh karena ketinggalan banyak. Tapi kalau ketinggalan dulu Allahu Akbar, makmum masih baca Bismillahirrahmanirrahim, sami Allahu liman hamidah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tadi ketinggalan dua rukun. Jadi bagi yang makmum ikut imam langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dapat. Artinya setelah rukuk dengan imam dapat rakaat. Jadi standar kita rukuk dengan imam, standar dan ukuran. Kalau yang Allah sami Allahu liman hamidah ketinggalan, takbiratul ihramnya wajib, takbiratul ihramnya urut masbuk. Allah sami Allahu liman hamidah ketinggalan, standar ketinggalan situ. Ulun pernah sembahyang di masjid raya Masar, singgah di raya Masar. Bayang masbuk dua rakaat, anak muda sambil dua rakaat, sama-sama masbuk. Ketika Allah sama-sama sekali ini dia salam sama-sama imamnya. Waktu dulu itu lain-lain zaman, itu Mustang. Kejarlah aku itu mengejar imam, ada boleh itu. Tapi habis sama-sama paling kamu belajar di mana kan? Kita tahu.
بيدك من موت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal. Wassalamualaikum